Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat para alim ulama, para bapak ibu guru yang saya hormati dan saya banggakan, bapak ibu guru semua dari berbagai penjuru kabupaten maupun kota Magelang. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan banyak nikmat, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara belajar bersama di dengan ini tanpa ada halangan suatu apapun. Maka dari itu, mari nikmat tadi kita syukuri dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu guru semua, perkenankan saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga yaitu acara inti, kemudian acara yang keempat adalah kesan dan pesan, dan diakhiri dengan acara doa dan penutup. Baik, karena acara sudah menjelang siang, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan umum kita bersama-sama. Biridhoillah Nabi Syafaat Nabi Rasulullah. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Husni Mustiah SPD. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilakan. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru
rahmatihi ihwana wa kuntum ala safa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Shadaqallahul 'adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini akan segera saya mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kabupaten Magelang dan Kota Magelang dapat bersama-sama menghadiri acara belajar bersama dalam rangka persiapan tes P3K tahap kedua formasi tahun 2021. Semoga langkah Bapak Ibu untuk mewujudkan menjadi ASN P3K senantiasa mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri toladan untuk kita semuanya. Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang saya hormati, terima kasih yang pertama saya haturkan untuk panjenengan semua atas rawuhnya pada pagi hari ini, atas kerjasama. Semoga acara hari ini berjalan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama saya sampaikan di sini adalah berkaitan dengan trik, ya. Besok ketika Bapak Ibu menghadapi tes P3K pada jadwal yang ditentukan, yang pertama Bapak Ibu harus senantiasa dalam keadaan yang mengingat Allah, senantiasa berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah untuk dimudahkan segala urusan yang kita hadapi. Kemudian saat di lokasi tes itu Bapak Ibu harus tetap dalam keadaan yang tenang. Apapun besok kondisinya bagaimanapun, Bapak Ibu harus tetap dalam keadaan yang tenang. Entah besok Bapak Ibu itu mendapatkan lawan yang afirmasi atau dari guru swasta berserdik, ya, semua rezeki sudah dari Allah. Ketika memang yang lulus yang sudah serdik itu juga atas izin Allah. Jangan kemudian yang belum serdik, kayak ngono wes serdik. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kita tetap harus dalam keadaan yang tenang. Di dalam mengerjakan soal ada beberapa trik juga, di mana sudah pernah saya sampaikan juga bahwasanya Bapak Ibu harus mengetahui kata kunci dari setiap soal yang ada. Karena di dalam soal itu pasti ada kata kuncinya. Tetapi untuk mengetahui kata kunci tersebut, Bapak Ibu juga harus tetap menguasai materinya yang ada. Jadi kita memang butuh usaha yang sungguh-sungguh nih, mengingat bahwa cakupan materi untuk pendidikan agama Islam itu juga sangat luas. Bahkan untuk guru SD sekalipun nanti mengerjakan soalnya juga dari materi SMP. Bahkan kalau di SKB CPNS itu juga dari materi SMA. Tapi kemungkinan besar kalau untuk P3K ini nanti hanya SD dan SMP, ya. Yang SMA nanti ranahnya sudah tingkat provinsi, jadi sudah berbeda. Kalau SD dan SMP itu masih masuk di tingkat kabupaten. Oke. Kemudian apa yang saya lakukan waktu itu mungkin bisa Bapak Ibu lakukan juga. Pakai kartu kendali, monggo. Nanti ditulis dulu misalnya nomor 1 sampai nomor 10. Kemudian Bapak Ibu mengerjakan di layar monitor. Nomor 1 Bapak Ibu yakin betul, silahkan diberi tanda centang. Kalau misalnya ragu-ragu, silahkan Bapak Ibu lingkari dan seterusnya sampai nomor 100. Jadi Bapak Ibu dalam mengerjakan khususnya soal teknis ini sudah punya kendali, ya. Alhamdulillah saya menggunakan cara yang demikian. Masih sisa waktu 9 menit waktu tes tahap 1. Nah ini monggo, mungkin itu bisa digunakan juga oleh Bapak Ibu. Dan semoga tes P3K tahap 2 nantinya Bapak Ibu dapat lolos untuk mengisi formasi sejumlah 44 formasi yang masih kosong di Kabupaten Magelang. Demikian juga dengan Bapak yang dari kota, semoga juga diberi kemudahan untuk lolos seleksi P3K tahap kedua. Bapak Ibu yang saya hormati, di situ Bapak Ibu tadi sudah
dibagikan nggih. Bentuk hard filenya untuk soalnya paket 5 ada 100 soal. Nanti kita bahas bersama-sama. Namun Bapak Ibu juga bisa mengisi lewat Google Formulir. Linknya tadi sudah saya kirim di grup bahas soal. Mungkin Pak Heru belum dapat, bisa dikirimi oleh Bu Lilik. Kemarin itu saya hanya untuk memudahkan membuat Google Formulirnya, jadi bukan kalimat yang ada pada soal yang sekarang sudah di fotokopi itu nih, tapi hanya saya kasih kalimat-kalimat ringkas. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa memilih jawaban yang menurut Bapak Ibu benar. Monggo untuk link Google Formnya bisa masuk terlebih dahulu, diisikan data Bapak Ibu semuanya. Monggo Pak Eko, soalnya bisa diambil Pak, monggo. Di meja itu Pak, ya. Masih satu, pas untuk jenengan. Ya. Kalau sudah diisi passwordnya belum nggih? Ya. Passwordnya, untuk passwordnya itu huruf kapital semua. Saya tuliskan. Passwordnya yaitu lulus P3K tahap 2. Itu spasi betul. Tidak pakai spasi. Lulus P3K tahap 2, huruf besar semua tanpa spasi. Sampun Bapak Ibu, sudah masuk ke bagian halaman kedua. Oh ya, kalau sudah ditulis passwordnya, nanti klik berikutnya maka akan tampil menu soalnya. Gih. Tolak ukur. Kegiatan follow up, monggo jenengan nanti bisa menindaklanjuti di rumah ya. Poin-poin yang belum tahu artinya jenengan bisa cari, kemudian dikembangkan menjadi bentuk soal yang baru dari poin yang bukan termasuk jawaban tadi. Nah, nanti monggo pandai-pandainya panjenengan semua untuk melaksanakan kegiatan follow up di rumah, tindak lanjut dari kegiatan pada hari ini. Baik Bapak Ibu, langsung untuk soal nomor 1. Dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Ya, bagian pertama sengaja Quran hadis yang saya tampilkan, okay? Allah memerintahkan kepada tiap-tiap umat agar titik-titik A.
berlomba-lomba dalam kebaikan. B. Saling tolong-menolong. C. Bekerja keras. D. Mencari rizki yang halal. Atau E. Bersilaturahmi. Dipilih saja di Google Form-nya. Ya, saya bahasnya nanti, tidak sekarang. Nanti kalau saya sudah bilang B, panjenengan ngisi B semua, betul semua, bijinya 500 kabeh, lulus kabeh, alhamdulillah. Nomor 2. Ya bani Adama qad anzalna alaikum libas saywari sawatikum warisa walibasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Ayat di atas adalah bunyi Quran surah titik-titik yang menjelaskan tentang titik-titik. Libasut taqwa itu sebagai kata kunci yang ada pada soal nomor 2. Jelas, yaitu pakaian takwa. Wis tak kei klune. Ya. Ya. Monggo. Apakah Al-A'raf ayat 24 tentang pakaian suci? B. Al-A'raf ayat 25 tentang pakaian iman? C. Al-A'raf ayat 26 tentang pakaian takwa? D. Al-A'raf ayat 27 tentang pakaian takwa? E. Al-A'raf ayat 25 tentang pakaian untuk menutup aurat. Kalau tadi sudah saya sebutkan pakaian takwa, berarti A, B, dan E sudah tereliminasi. Tinggal 2 pilihan, C atau D. Bapak Ibu, mari kita lanjut untuk soal nomor ketiga. Membaca Al-Quran secara perlahan dengan tajwid dan makhraj yang jelas dan benar disebut apakah A. Fasih, B. Al-Barqi, C. Iqra, D. Qiraati, atau E. Tartil. Empat. Di bawah ini adalah fungsi Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan, kecuali A. Ilmu pendidikan Islam, B. Petunjuk jalan yang lurus, C. Ilmu filsafat Islam, D. Ilmu sejarah Islam, E. Tasawuf. Ya, kecuali. Nomor 5. Inna anzalnahu. Inna anzalnahu. Lafal di atas mengandung hukum bacaan mat titik-titik. Apakah A. Mat arid li sukun, B. Mat tamkin, C. Mat badal, D. Mat jaiz mungfasil, atau E. Mat wajib muttasil. Ya. Ada.
Nomor 6 berkaitan dengan syarat hadis sahih. Waktu itu sudah dibahas di paket sebelumnya, ada 5 syarat hadis sahih. Tapi di sini yang menjadi pertanyaan adalah bukan termasuk syarat hadis sahih. Apakah A, sanadnya bersambung, B, perawinya bersifat adil, C, ada syad, D, perawinya bersifat dhabit, atau E, tidak berilat. Kemarin di Kecamatan Grabak paling tinggi 320 dari soal yang saya buat ini. Nah, monggo nanti ini 340 sudah bagus, lumayan. Nomor 7, hadis yang gugur rawinya di akhir sanad. Gugur rawinya di akhir sanad. Apakah A, hadis mursal, B, hadis mu'dol, C, hadis mu'alak, D, hadis matruk, atau E, hadis munqati'. Delapan, walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasula ani'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqatu alaihi dhalalah fasiru fil ardi fangduri kaifa kana akibatal mukadzibin. Redaksi Quran surah An-Nahl ayat 36 di atas merupakan dasar keyakinan terhadap. Kalau mau dieliminasi jawabannya, D sama E sudah dieliminasi. Bapak Ibu tinggal milih. Artinya apa itu? Ya, dan beribadah kepada Allah atau sembahlah Allah. Ya, monggo dipilih. A yo dieliminasi berarti garek loro. B opo C? Nah, dieliminasi ngomong nang. Tek mangke Pak Eko. Ya. 9. La tuqbalu sholatu ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa. Fungsi hadis di atas adalah sebagai titik-titik. Apakah A, bayan taksir, B, bayan at-takyid, C, bayan tasri, D, bayan takrir, atau E, bayan tafsil. Tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sehingga ia berwudu. Nah, kalau milih di antara dua itu yang belum tereliminasi apa dan apa kira-kira? Yang belum, tafsir dan takrir. Nah, monggo, perbedaan apa yang mendasar antara tafsir dan takrir? Kalau tafsir ini belum dijelaskan di dalam Al-Quran, sementara takrir adalah penguat dari apa yang sudah terdapat di dalam Al-Quran. Sepuluh, Bapak Ibu. Sisa atau bekas wis niku kunci. Iya, gampil nggih, golongnya soal nomor 10 nggih. Sisa atau bekas sesuatu yang datangnya dari selain Nabi Muhammad SAW, yakni datangnya dari sahabat dan tabi'in.
sisa atau bekas. Itu sebagai kata kuncinya, sehingga Bapak Ibu nanti bisa menentukan jawaban mana yang menurut Bapak Ibu benar. A. Jadid, B. Qorib, C. Khobar, D. Qadim, E. Atsar. Ya. Untuk paket 5 sengaja saya masukkan untuk kerajaan-kerajaan Islam yang mana belum begitu ada, belum begitu muncul di paket 1 sampai paket 4. 11. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis terjadi pada tahun titik-titik. Ya, jawaban durung lahir ini terjadi lagi ya. Kemarin di Gerabak juga keluar dari lahir, Pak. Ya. Apakah A 1510, B 1511, C 1512, D 1527 atau E 1530? Nah niki dong nomor 12 makin tak jedai jawaban ini sing pun ngeklik jawaban ini boten saya diganti ngoten nggih. Nggih. Kira-kira jek eling apa mboten kali Mas Hasan iku tasih kelingan apa mboten? Nggih, kula ngertosi Mas Hasan salaman, Pak. Nggih. Iya, Pak Hasan Basri nggih. Iya. 12. Raja Hasanuddin merupakan raja dari kerajaan Islam titik-titik. A. Samudra Pasai, eliminasi dulu saya sudah bilang Maurah Khair gitu. B. Banten, mboten tak jedheke, makin tak jenengan ngertos. C. Demak, Raden Patah, eliminasi pun. Apakah D. Gua Talo atau E. Ternate dan Tidore? Nah, barusan sudah ada yang mengatakan nih Mas dari Candi Mulyo. Ya, Sultan Ternate yang berhasil mengusir Portugis pada tahun 1575 adalah apakah A. Sultan Nuku, B. Sultan Hasanuddin, C. Sultan Iskandar Muda, D. Sultan Babullah atau E. Sultan Trenggono? Gak ada nakilnya, ya. Belum saya eliminasi, gitu, untuk soal nomor 13. 14. Pendiri kerajaan Demak adalah, monggo gambar niki, A, B, C, D atau E. Raden Patah, Sunan Gunung Jati, Zainal Abidin, Sultan Trenggono atau Maliku As-Soleh? 15. Berikut ini bukan termasuk peninggalan kerajaan Banten. Yang bukan termasuk peninggalan kerajaan Banten. Apakah A. Masjid Kasunyatan, B. Benteng Spelwich, C. Dampar Kencana, D. Masjid Pacinan atau E. Benteng Keraton Surosowan? Menilai perilaku siswa dalam proses pembelajaran. Perilaku siswa dalam proses pembelajaran. A. Pedoman observasi, B. Kuisioner, C. Pedoman wawancara, D. Hasil belajar, maksud saya tes hasil belajar, E. Hasil tes lisan. Salah satu kegiatan
menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis merupakan sintak discovery learning berupa membuktikan, ya, kata kuncinya masuk pada sintak discovery learning berupa A. Validating, B. Verification, C. Data collection, D. Data processing. Sintak discovery learning itu ada berapa? 5. Yang pertama, pemberian rangsangan atau sering disebut dengan stimulation. 2. Identifikasi masalah atau problem statement, gitu, problem statement. 3. Pengumpulan data atau disebut data collection, G. 4. Pengolahan data disebut data processing. 5. Pembuktian disebut validating atau verification. Jenengan daftar ASN kae njur karo panitia pusat iki dikapake. Iya. Boleh meleset-meleset ke. Ya. 88 pernyataan berikut yang bukan faktor utama untuk menentukan intake siswa adalah A. Data hasil seleksi penerimaan siswa baru, B. Data pengelompokan ekonomi orang tua, C. Nilai raport kelas sebelumnya, D. Tes seleksi masuk atau hasil tes psikologis, E. Nilai ujian nasional bagi siswa jenjang SMP. Yang bukan penentu intake siswa. 89 Bu Sinta mengadakan ulangan dengan KD menganalisis ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan. Dari 32 siswa, ternyata 22 siswa tidak tuntas KKM. Berarti jumlah yang KKM dengan yang tidak KKM ini banyak yang tidak KKM. Yang KKM bisa disebutkan di situ hanya ada 10, ya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Guru Sinta? A. Mengadakan pengayaan kepada 10 siswa. B. Mengadakan remedial untuk 22 siswa di bawah KKM. C. Melakukan pembelajaran ulang dengan media dan metode pembelajaran yang berbeda. D. Melakukan pengayaan kepada seluruh siswa. Atau E. Memberikan tugas mandiri kepada 10 siswa, nggih maksudnya? Ya. Atau betul itu? Oh iya, kepada 22 siswa yang tuntas belajar. Nah, tuntas 10 toh? Saya ralat nih. Untuk kalimat E itu angka 22 diganti 10. Berdasarkan dari langkah-langkah pelaksanaan program remedial, terdapat langkah-langkah dalam bentuk menetapkan nilai yang diperoleh peserta didik setelah remedial dilaksanakan. Ada 3 penetapan yang dapat dipilih. Apa saja? A.
menggunakan nilai capaian tertinggi, nilai rata, dan nilai capaian akhir. B. Menggunakan nilai rata, nilai modus, dan nilai batas KKM. C. Menggunakan nilai batas KKM, nilai rata, dan nilai capaian akhir. Kemudian yang D, menggunakan nilai batas KKM, nilai capaian tertinggi, dan nilai capaian akhir. E, menggunakan nilai tertinggi, batas KKM, dan nilai median. (91) pada tahap konseptualisasi. Kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik, kata kuncinya konseptualisasi. Tahap konseptualisasi. A. Mampu membuat peraturan. B. Mampu memahami sebuah kejadian. C. Mampu memecahkan masalah. D. Mampu mengalami sebuah kejadian. E. Mampu memahami permasalahan. (92) Siswa-siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah yang mereka hadapi. Kemudian masalah tersebut didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan titik-titik. A. Kognitif. B. Komunikatif. C. Interaksional. D. Integritas. E. Kemampuan kepribadian dalam kelompok. ABCD nomor 93. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menyusun teks prosedur sesuai pedoman secara mandiri. Kata-kata yang bergaris bawah termasuk pada titik-titik. Yang bergaris bawah apa? Dapat menyusun teks prosedur sesuai pedoman. A. Audience. B. Behavior. C. Condition. D. Degree affective. E. Degree. (94) saya sampaikan di sini membedakan, tapi di sini berdasarkan taksonomi Anderson, bukan taksonomi Bloom. Kalau dalam taksonomi Bloom, membedakan itu masuk pada C2. Beda dengan taksonomi Anderson. Nah, monggo nanti dijawab Bapak Ibu. Membedakan malaikat dan manusia berdasarkan tabel taksonomi Anderson dan Capworth. Rumus IPK tersebut termasuk titik-titik. A. C4 dan pengetahuan konseptual. B. C4 dan pengetahuan faktual. C. C3 dan pengetahuan konseptual. D. C2 dan pengetahuan faktual. E. C3 dan pengetahuan faktual. (95) Seorang guru akan mengajarkan materi tentang cara berwudu dengan benar. Metode yang paling tepat, yang paling sesuai adalah kita coret saja yang sekiranya tidak digunakan, nggih. Ceramah coret, tanya jawab coret, diskusi coret, kantun kalih. B. Simulasi atau D. Demonstrasi.
96 kebermaknaan menjalankan pembelajaran sesuai dengan sintak model pembelajaran tertentu adalah yang akademik peserta didik, mengkoordinasi pengalaman belajar untuk mencapai tujuan. Saya beri waktu 2 menit, monggo dibaca, dipilih A, B, C, D atau E. Menguraikan materi ke dalam bagian-bagian dan bagaimana bagian-bagian itu saling berhubungan satu sama lain dalam keseluruhan struktur merupakan penjabaran dari dimensi pengetahuan titik-titik. A. Mengevaluasi, B. Mengkreasi, C. Memahami, D. Menerapkan, atau E. Menganalisis. Penilaian hasil belajar pada K13 dikembangkan dalam 3 kerangka utama, yakni Standard Based Education, pendidikan berbasis standar. Berikutnya adalah Kompetensi Based Curriculum, kurikulum berbasis kompetensi. Dan yang terakhir Mastery Learning. Yang dimaksud dengan Mastery Learning adalah A. Pendekatan belajar terfokus, B. Pendekatan belajar mandiri, C. Pendekatan belajar efektif, D. Pendekatan belajar tuntas, atau E. Pendekatan belajar terbimbing. Nomor 100, soal terakhir. Nanti kalau sudah dikerjakan semua bisa klik tombol kirim. Kalau belum silahkan scroll kembali, mana yang belum dikerjakan bisa dikerjakan kembali. 100. Pengamatan pertumbuhan pohon pisang, termasuk penilaian titik-titik. A. Kinerja, B. Portofolio, C. Praktik, D. Produk, E. Proyek. Dari saya untuk menghantarkan dalam mengerjakan soal saya cukupkan, nanti dilanjutkan dengan sesi berikutnya, mungkin ada tanya jawab dan lain sebagainya. Untuk itu saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita masih bisa berkumpul di itulah seperti itu namanya, ya, asing saya. Dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Marilah kita membaca basmalah alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya di sini istilahnya sebenarnya tuh apa ya? Bingung mau berkata apa, tapi nanti saya bisa minta tolong sama yang lebih senior, nggak apa-apa ya. Oke. Yang pertama, kesan saya selama mengikuti belajar bersama-sama dengan Bapak Farouk dan juga rekan-rekan dari GPAI Kabupaten Magelang, dan ada yang dari Temanggung dan ada yang dari kota juga. Pertama itu saya merasa senang, merasa terinspirasi. Karena apa? Saya itu kalau di rumah itu minat untuk belajar itu benar-benar apa ya? Seperti ada yang menghalangi. Seperti kita itu mau belajar itu seperti apa ya, istilahnya terhalang oleh sesuatu. Tapi ketika saya keluar dari rumah itu pikiran saya itu langsung kayak megar gitu, langsung apa ya, membuka istilahnya ayo gitu.
Jadi saya tuh merasa bersyukur sekali bisa bertemu dengan Bapak Faruk dan juga semua rekan-rekan yang ada di sini, karena dengan jalan ini saya bisa menambah pengetahuan wawasan. Dan juga untuk Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti kegiatan ini, semoga pesan dari saya semoga mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, kemudian bisa bermanfaat tidak hanya di sini tapi untuk di lingkungan sekolah, masyarakat, di dunia sampai di akhirat. Kemudian yang kedua, saya juga berpesan kepada Bapak dan Ibu guru supaya selalu semangat, selalu mempunyai tujuan yang mulia, karena saya ingat kata-kata waktu yang sepah, istilahnya kita itu harus punya tujuan mulia. Kalau kita punya tujuan mulia, insya Allah apapun yang ada di depan kita itu bisa kita jalani, bisa kita capai gitu. Mohon maaf bahasanya tuh masih campur-campur. Kemudian dan dari saya istilahnya tetap Bapak dan Ibu guru tetap belajar, tetap semangat, dan jangan lupa meskipun besok kita sudah istilahnya semoga lulus ya, semua kita lulus semua ya. Ajeng lulus apa mboten? Lulus kayak lulus. Ya Allah, semoga kita semua lulus 100% semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dengan nilai yang maksimal, yang hasil yang memuaskan. Kemudian kita saling mendoakan semoga yang sudah kita terima ilmunya dari Bapak Faruk dan juga rekan-rekan semua ini bisa menambah pahala kita, menambah catatan amal kebaikan kita besok di hari yaumil qiyamah. Amin. Mohon maaf saya apabila menyampaikan pesan dan kesan terlalu campur-campur seperti cendol dawet karena saya itu benar-benar mohon maaf sekali masih belajar karena masih banyak senior saya yang lebih istilahnya apa ya, yang mungkin lebih punya grade. Kemudian mungkin ada Bapak dan Ibu guru yang mau memberikan kesan atau pesan juga boleh, ada dari rekan-rekan. Monggo. Supaya apa ya, mengeluarkan di benaknya. Ada belakang enten mboten Ibu? Belakang. Belum. Tengah enten mboten tengah? Enggak ada. Oke. Oke. Ya nanti bisa japri Pak Faruk sendiri kalau mau. Kalau mau berbunga-bunga. Boleh. Ya, dari saya cukup sekian. Apabila banyak sekali kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lupa kami mengingatkan sebelum kita berdoa malah kita menundukkan kepala sejenak, dan kita harus meyakinkan dalam hati kita bahwasanya doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nanti cukup Bapak Ibu mengamini dalam hati saja. Liridhoillah wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu mazidah. Walakal hamdu kama yanbaghi li jalalil azim wa ajibikal karimi sultanika. Allahumma salli wa sallim
wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati kami, kuatkanlah hati kami ya Allah untuk selalu mengingat akan kebesaran nama-Mu ya Allah. Kuatkanlah hati kami ya Allah untuk selalu mensyukuri atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kuatkanlah hati kami ya Allah untuk selalu menambah iman dan takwa kami kepadamu ya Allah. Allahumma barik lana hadza majlisana fi hadzal waqt wal makan. Ya Allah yang maha memberkahi keberkahan, berkailah acara kami ya Allah. Berkailah acara kami serta berilah kemanfaat pada acara kami ya Allah, sehingga akan menghantarkan kami ke depan yang lebih baik ya Allah. Allahumma sahil umurana wasahil imtihanana fi PPK Gur. Ya Allah yang maha memudahkan segala urusan, mudahkanlah urusan kami ya Allah. Urusan saat kami menghadapi tes PPK Guru ya Allah, sehingga kami mengerjakan dengan lancar dan dengan aman ya Allah. Allahumma najahna fi imtihanina PPK Guru ya Allah. Ya Allah yang maha meloloskan, luluskanlah kami dalam ujian ini ya Allah, dalam tes PPK Guru ya Allah, sehingga kami akan membaktikan kami, hidup kami, pengetahuan kami untuk agamamu dan juga untuk negara kami ya Allah. Allahumma taqabbal doa ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah, karena tidak ada yang bisa mengabulkan kecuali Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.